Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Karili dalam video pembahasan fisika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang dinamika gerak translasi bagian 1. Kita langsung saja mulai. Kakak mulai dari pengertian gaya. Kakak lambangkan dengan F. Gaya adalah penyebab gerak. Dalam bahasa lain, gaya juga bisa disebut penyebab perubahan bentuk. Gaya dibagi dua, ada gaya kontak dan gaya non-kontak. Sebagai contoh, gaya kontak adalah gaya gesek, gaya normal, dan gaya tegangan tali. Untuk gaya non-kontak, contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Oke, selanjutnya kita bahas satuan gaya. Satuan gaya itu 1 Newton ya. 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Ada satuan gaya yang lain namanya Dyne. 1 Dyne itu sama dengan 1 gram sentimeter per detik kuadrat. Bedanya apa kak? Yang ini standar internasional, yang ini CGS, sentimeter gram detik. Ada hubungannya 1 Newton itu sama dengan 10⁵ Dyne. Oke, satuan gaya dalam bentuk lain ada kak? Ada ya, tapi tidak kakak bahas. Ini Dyne ya. Berikutnya kita bahas jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama, yang paling mudah adalah gaya berat. Kakak lambangkan dengan W. Dalam bahasa Inggris ini weight ya. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi. Biasanya gravitasi bumi ya. Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi atau selalu ke bawah. Jika bendanya di bidang datar, ke bawah. Jika bendanya di bidang miring, gaya beratnya ke bawah. Jika bendanya di dinding, ini dinding katakanlah, gaya beratnya tetap ke bawah. Berikutnya adalah gaya normal. Kakak lambangkan dengan N. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang permukaan. Ini terjadi jika ada bidang sentuhnya ya. Sebagai contoh, kalau bendanya di bidang datar, gaya normalnya ke atas. Kalau bendanya di bidang miring, misalnya membentuk sudut theta, gitu ya, gaya normalnya harus tegak lurus bidang permukaan. Nah, ini gaya normalnya. Kalau di dinding, ini bendanya gitu ya, tetap harus tegak lurus bidang permukaan. Nah, yang ini ya, tegak lurus. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Gaya yang berikutnya adalah gimana kak untuk mencari gaya normal? Untuk mencari gaya normal, gak ada rumusnya. Kita harus menggunakan hukum Newton. Nanti kakak bahas tentang hukum Newton ya. Sekarang kita lanjut dulu ke jenis-jenis gaya. Gaya yang berikutnya adalah gaya tegangan tali.
Kakak lambangkan dengan T dalam bahasa Inggris, ini tension. Gaya tegangan tali adalah gaya pada tali. Gak mesti tali ya, talinya bisa kita ganti jadi benang, jadi rantai, jadi apapun ya. Tapi sebutannya tetap tegangan tali. Arahnya menjauhi benda. Misalkan kalau kakak punya benda yang digantung oleh tali, arah gaya tegangan tali itu menjauhi benda yang ditinjau. Nah, ini T. Kalau ini bendanya, tegangan talinya ke atas. Sekarang kalau kakak punya dua benda yang dihubungkan dengan tali, katakanlah ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Coba lihat arah tegangan talinya. Kalau kita meninjau benda yang pertama, tegangan talinya ke kanan. Nah, kalau kita meninjau benda yang kedua, tegangan talinya ke kiri. Nah, ini tegangan tali T. Kalau di sebelah kanan talinya, tegangan talinya ke kanan. Kakak rasa mudah ya untuk menentukan arahnya. Kalau menentukan besarnya gimana? Harus menggunakan hukum Newton. Gak ada rumusnya ya. Nanti kita gunakan hukum Newton. Gaya yang berikutnya adalah gaya gesek. Kakak lambangkan dengan F. Dalam bahasa Inggris ini friction. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena permukaan gitu ya. Permukaan dua benda tidak licin gitu. Jadi untuk gaya gesek itu terjadi jika ada dua benda, misalkan lantai dengan balok gitu. Misalkan baloknya bergerak ke kanan. Gaya geseknya, arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah geraknya. Kalau geraknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Coba lihat gambar gayanya ya. Gambar gayanya berada di antara lantai dengan benda. Untuk mencari gaya gesek ini nanti akan kakak bahas di part yang kedua ya. Sekarang arahnya aja dulu. Tapi nilai gaya gesek bisa dicari juga dengan menggunakan hukum Newton. Gaya yang berikutnya adalah gaya kontak. Kakak lambangkan dengan FAB. Gaya kontak adalah gaya aksi reaksi yang bekerja pada dua benda. Misalkan kakak punya balok yang kecil dan yang besar. Kebalik ya, yang besar dan yang kecil. Ini balok A, kakak namakan, yang ini balok B. Jika balok A didorong dengan gaya F, balok B ini tidak merasakan langsung F, tapi yang dia rasakan adalah dorongan dari benda A. Nah, kakak namakan dengan FAB. Nah, ini FAB tuh. Gaya yang diberikan balok A pada balok B. Sekarang kalau kita lihat balok A, gimana rasanya? Ini kakak gambarkan dengan gambar yang sama. Ya, anggap aja sama ya. Anggap aja sama. Ini yang A, ini yang B. Benda A, jadi kita meninjau yang A, akan merasakan gaya dari kiri yang didorong ke kanan, F. Dan juga merasakan ditahan oleh gaya B. Nah, ini kakak namakan dengan FBA. Gaya yang diberikan benda B pada benda A. Hubungannya FAB itu sama dengan negatif FBA.
Ini merupakan pasangan gaya aksi-reaksi ya, atau pasangan gaya yang memenuhi hukum 3 Newton. Berikutnya penguraian gaya. Ini bukan merupakan jenis gaya ya, tapi kakak bahas karena walaupun kalian kelas 12 banyak yang nggak bisa ya, kebanyakan ya. Misalkan kakak punya sebuah balok ditarik dengan gaya F membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Nah, gaya F ini perlu kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Proyeksi itu apa kak? Proyeksi itu bayangan tegak lurus. Jadi kalau kakak punya gaya F, besar bayangannya tuh yang ini ya. Nah, kakak namakan Fx, dimana Fx itu sama dengan F dikalikan cos theta. Kemudian kakak bisa proyeksikan ke sumbu Y. Proyeksi itu apa tadi? Bayangan tegak lurus. Kakak lambangkan dengan Fy, di mana Fy itu sama dengan F dikalikan sin theta. Ini kalau contohnya pada bidang datar. Sekarang kakak contohkan yang biasanya sering terjadi ya, yaitu pada bidang miring. Ini baloknya berada pada bidang miring yang memiliki kemiringan theta terhadap bidang horizontal. Biasanya gaya yang diproyeksikan adalah gaya berat. Ini W katakanlah ya, W. Kakak proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau bidang miring, sumbunya kakak putar, yang ini X, yang ini Y. Kakak proyeksikan dulu terhadap sumbu Y. Kalau ini theta, besar yang ini theta. Jadi ini diproyeksikan besarnya W cos theta. Sekarang kakak proyeksikan pada sumbu X. Nah, ini ke sini. Besar ini sama dengan W dikalikan sin theta. Ini untuk penguraian gaya. Kita lanjutkan ke hukum 1 Newton. Bunyinya gimana? Hukum 1 Newton, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan yang sedang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya atau pada sistem sama dengan 0. Kalau dirumuskan, sigma F sama dengan 0. Ini ya, kalimat yang tadi disederhanakan dengan rumus. Untuk hukum 1 Newton tuh ada 2 kasus ya, dimana kecepatannya 0 atau pada saat diam, atau ketika kecepatannya tetap atau bergerak GLB gitu. Contohnya coba cek di kanan atas di huruf I ya. Berikutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bunyinya gimana? Percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, bunyinya seperti ini. Di mana A ini adalah percepatan, sigma F itu resultan gaya, dan M ini adalah massa. Atau kita lebih familiar nulisnya kayak gini ya, sigma F sama dengan M dikalikan A. Nanti di soal kadang kita menggunakan ini, kadang kita juga menggunakan yang ini. Ini untuk hukum 2 Newton. Berikutnya hukum 3 Newton.
Bunyinya gimana? Jika suatu gaya yang diberikan pada suatu benda yang disebut dengan aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama, disebut dengan reaksi, atau dituliskan biar mudah, resultan gaya aksi itu sama dengan negatif resultan gaya reaksi. Ini. Hukum Newton, ya, hukum Newton yang ketiga maksud kakak akan terjadi jika memenuhi syarat, ya. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, bekerja pada benda yang berbeda, besarnya sama, yang ketiga arahnya berlawanan. Oke. Jika memenuhi 3 syarat ini, maka bisa dikatakan hukum 3 Newton. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka hukum 3 Newton tidak berlaku. Oke. Cara mengerjakan soal. Untuk soal-soal dinamika translasi ada beberapa tips ya dari kakak untuk mengerjakan soal. Yang pertama, buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu ya harusnya. Sumbu Y. Yang kedua, tentukan arah gerak. Arah gerak, arah percepatan, atau arah kecenderungan gerak. Yang ketiga, buat diagram gaya. Apa ini kak maksudnya? Itu loh yang tadi yang arah-arah gaya itu dibuat gambarnya. Yang keempat, uraikan gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kelima, tentukan hukum Newton yang digunakan. Tentukan hukum Newton yang digunakan. Jadi di sini ada 3 ya, bisa sigma F sama dengan 0. Ini terjadi jika GLB atau diam. Sigma F sama dengan M kalikan A jika ada percepatan. Atau yang ketiga, sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Oke, di sini ada 3 syarat ya. Jadi dipilih. Setelah kita menentukan hukum Newton yang digunakan, masukkan variabel gaya ke hukum Newton yang sudah dipilih ya. Yang keenam, selesaikan persamaan hukum Newton gitu ya, hukum Newton dengan aljabar sederhana, dengan aljabar atau dengan matematika aja ya. Oke nak, mungkin itu saja untuk pembahasan materi dinamika translasi bagian pertama. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Untuk contoh soalnya juga ada di deskripsi. Oke.
Itu aja dari kakak. Sekian dari kakak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.